Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Narsana dengan nomor NIM 233081105. Hari ini saya akan membahas mengenai penetapan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Sebelum membahas lebih jauh, mari kita memahami penetapan Undang-Undang 1945 sebagai Konstitusi Negara. Kita perlu melihat kembali kondisi Indonesia sebelum kemerdekaan. Selama lebih dari 300 tahun, Indonesia berada di bawah penjajahan Belanda. Penjajahan ini membawa dampak yang sangat besar terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik rakyat Indonesia. Berbagai kebijakan kolonial yang eksploitatif menyebabkan penderitaan dan ketidakadilan yang mendorong perawalan dari berbagai elemen masyarakat. Pada awal abad ke-20, semangat kebangkitan nasional mulai tumbuh. Tokoh-tokoh pergerakan seperti Soekarno, Hatta, dan Sultan Syahrir mulai memimpin perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Namun, baru pada masa pendudukan Jepang, peluang untuk mempersiapkan kemerdekaan itu muncul lebih nyata. Jepang yang menguasai Indonesia pada tahun 1942 berusaha menarik dukungan rakyat Indonesia dengan janji-janji kemerdekaan. Hal ini terlihat dengan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang kita sebut BPUPKI pada 29 April 1945. BPUPKI memiliki tugas untuk merumuskan dasar-dasar negara Indonesia yang merdeka. Sidang pertama BPUPKI diadakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang ini muncul berbagai gagasan dan usulan tentang dasar negara. Salah satu momen penting adalah pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang kemudian dikenal sebagai pidato lahirnya Pancasila. Dalam pidatonya, Soekarno mengusulkan 5 prinsip yang dapat menjadi dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau berperkemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Konsep Pancasila inilah yang kemudian menjadi fondasi bagi Undang-Undang Dasar 1945. Setelah sidang pertama, dibentuklah Panitia 9 yang bertugas untuk merumuskan lebih lanjut dasar negara berdasarkan hasil diskusi yang telah berlangsung. Panitia 9 ini kemudian menghasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 yang memuat rumusan Pancasila dalam bentuk yang lebih jelas dan terstruktur. Piagam Jakarta menjadi cikal bakal dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, meskipun kemudian terjadi perubahan kecil pada sila pertama, yaitu penghapusan 7 kata yang berbunyi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya untuk mengakomodasi keberagaman agama di Indonesia. Sidang kedua BPUPKI diadakan pada tanggal 10 hingga 16 Juli 1945. Pada sidang ini, pembahasan difokuskan pada rancangan Undang-Undang Dasar yang mencakup berbagai aspek penting seperti sistem pemerintahan, susunan negara, serta hak dan kewajiban warga negara. Perdebatan yang panjang dan intens menghasilkan sebuah rancangan Undang-Undang Dasar yang kemudian diserahkan kepada Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI untuk disahkan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Ini adalah momen yang sangat bersejarah yang menandai lahirnya negara Indonesia yang merdeka. Sehari setelah proklamasi, tepatnya pada 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang pertamanya. Sidang ini diadakan dengan suasana yang penuh semangat, namun juga dengan rasa urgensi yang tinggi mengingat situasi politik dan keamanan yang masih sangat rawan. Di tengah tekanan dan ancaman dari pihak luar, PPKI berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia yang baru saja merdeka.
Pada sidang ini juga, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dipilih secara aklamasi sebagai presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan terdiri dari pembukaan, batang tubuh yang memuat 37 pasal, aturan peralihan dan aturan tambahan. Pembukaan Undang-Undang 1945 memuat rumusan Pancasila yang menjadi dasar negara. Sementara itu, batang tubuh mengatur berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan bernegara, termasuk kewenangan lembaga-lembaga negara dan kewajiban warga negara, serta peraturan ketentuan lainnya yang mendasari sistem hukum di Indonesia. Setelah kemerdekaan, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Namun, perjalanan konstitusi ini tidak selalu mulus. Pada saat awal kemerdekaan, Indonesia menghadapi berbagai tantangan besar, termasuk agresi militer Belanda yang ingin kembali menjajah, serta revolusi sosial di berbagai daerah. Pemerintahan Indonesia yang baru terbentuk harus bekerja keras untuk mempertahankan kemerdekaan dan membangun negara dari awal. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami beberapa perubahan. Pada tahun 1949, Undang-Undang Dasar 1945 digantikan oleh Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS, namun hanya bertahan 1 tahun. Pada tahun 1950, Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Sementara atau UUDS 1950. Hingga akhirnya pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang mengembalikan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 kembali menjadi konstitusi Indonesia selama Orde Baru, namun digunakan dengan cara yang sangat kaku dan sentralistis. Periode ini diwarnai dengan kuatnya kontrol pemerintah pusat dan terbatasnya kebebasan politik. Barulah pada era reformasi, UUD 1945 mengalami 4 kali amandemen antara tahun 1999 hingga 2002. Amandemen ini membawa perubahan besar dalam sistem politik dan pemerintahan Indonesia. Beberapa perubahan penting termasuk pembatasan masa jabatan presiden, penguatan peran DPR, pembentukan DPD, serta peningkatan perlindungan hak asasi manusia. Amandemen ini juga mengubah struktur pemerintahan menjadi lebih demokratis dan desentralisasi. Hingga saat ini, Undang-Undang Dasar 1945 tetap menjadi konstitusi negara Indonesia. Namun, Undang-Undang Dasar 1945 bukan hanya sebuah dokumen hukum, melainkan juga simbol identitas nasional Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 mengandung nilai-nilai dasar yang mengarahkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar negara yang menyatukan seluruh elemen masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Di era kontemporer, Undang-Undang Dasar 1945 terus menjadi pedoman dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan bernegara. Amandemen yang dilakukan telah memberikan ruang bagi demokrasi yang lebih sehat dan terbuka. Namun, tantangan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar 1945 masih ada. Masalah seperti korupsi, kesenjangan sosial, dan pelanggaran hak asasi manusia menunjukkan bahwa perjalanan menuju cita-cita negara yang ideal masih panjang. Dalam hal ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa UUD 1945 adalah warisan berharga dari pendiri bangsa yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Penetapan UUD 1945 menjadi konstitusi negara pada 8 Agustus 1945 menandai awal dari perjalanan bangsa Indonesia sebagai negara merdeka tentunya.
Memahami sejarah penetapan UUD 1945 tidak hanya penting untuk menghargai perjuangan para pendiri bangsa, tetapi juga sebagai landasan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Undang-Undang 1945 tetap relevan menjadi panduan dalam mewujudkan cita-cita negara Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Demikian materi yang bisa saya sampaikan mengenai penetapan UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Semoga dapat bermanfaat untuk para penonton semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya
sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik.